Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Sabat. Apa kabar hari ini? Sepanjang Sabat ini, biarlah kita tetap bersuka cita. Dan sementara kita akan memasuki akhir daripada hari Sabat atau memasuki minggu bekerja, kita mendengarkan nasihat firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mau belajar akan firman, merenungkan akan firman Tuhan. Urapi kami dengan hikmat, akal budi dari sorga. Sementara kami mampu memahami, mengerti akan firman dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang petani yang dalam banyak kesempatan dia memenangkan banyak kejuaraan. Petani adalah petani jagung. Nah, rupanya memang hasil jagung daripada bapak petani ini cukup bagus. Jagungnya besar-besar. Dan hampir di setiap kesempatan, tiap tahun, di mana bapak petani ini ikut kompetisi atau ikut pameran, dia selalu mendapatkan respon yang baik, selalu mendapatkan juara, demikian kira-kira. Nah, sampai satu saat membuat seorang reporter itu pengen tahu. Tentu saja namanya reporter atau wartawan, dia pengen tahu apa yang menyebabkan bapak ini selalu menang. Bagaimana triknya bertanam jagung sehingga jagungnya selalu berhasil dengan baik, hasilnya selalu baik. Lalu diselidiki ini, dan ternyata didapati hal yang mengejutkan sang reporter itu. Apa itu? Rupa-rupanya sang petani tadi berbagi benih dengan tetangganya. Lalu ini membuat si reporter bertanya, Bapak petani, kenapa Bapak berbagi benih dengan tetangga Bapak? Memangnya kenapa? Kata sang petani. Bukankah dia akan menjadi saingan Bapak dengan hasil-hasil jagung yang sama, yang bagus, sama-sama bagus? Kalau kemudian diadakan di pameran, dia bisa saja menang dan Bapak bisa saja kalah. Tapi si petani tadi memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Begini, Bapak wartawan. Nah, bahwa di dalam pertanian itu ada yang namanya musim menuai. Nah, pada sebelum musim menuai, maka ada yang disebut dengan serbuk sari jagung itu. Serbuk sari jagung itu akan diterbangkan oleh angin, dan itu bisa pergi, angin itu bisa menerbangkan serbuk sari jagung itu ke tanah sebelahnya. Bisa kemana saja. Nah, oleh sebab itu, saya berpendapat bahwa kalau saya mau mendapatkan hasil yang baik, kemudian saya juga mendapatkan hasil terbangan daripada sari serbuk jagung yang baik, maka saya harus mempunyai tetangga yang jagungnya juga baik. Nah, kalau tetangga saya punya benih jagung yang tidak baik, maka sari serbuk jagung yang diterbangkannya tidak baik dan itu akan kena ke ladang saya. Dan akhirnya tumbuh beberapa jagung yang tidak baik juga. Nah, oleh sebab itu saya berbagi benih jagung yang baik. Dengan kata lain, kalau tetangga saya mendapatkan benih jagung yang baik, maka serbuk sari jagungnya yang diterbangkan oleh angin itu akan sampai ke tempat saya, ke tempat tetangga yang lainnya, itu hasil yang baik. Wow, ini membuat sang wartawan jadi terpana, kaget. Ini luar biasa filosofi daripada bapak petani tadi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa memang ini menjadi satu hal yang sangat bagus kalau kita mau renungkan. Jagungnya tidak bisa menjadi baik kecuali jagung tetangganya juga baik. Ini adalah filosofi daripada bapak petani tadi. Sehingga dia selalu mendapatkan hasil jagung yang baik. Nah, saudara sekalian, bahwa dalam kehidupan ini ada hal yang penting untuk kita putuskan. Ini urusan memilih dan memilih. Mereka yang memilih untuk berada dalam hubungan harmonis dengan tetangganya harus membantu tetangganya dan koleganya untuk hidup berdampingan secara damai. Mereka yang memilih untuk hidup dengan baik
harus membantu orang lain untuk hidup dengan baik. Jika kita ingin menikmati kebaikan, kita harus memulai dan menabur kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Jika kita ingin bahagia, maka kita harus menabur kebahagiaan untuk orang lain. Nah, firman Tuhan berkata, Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nilai kehidupan diukur oleh kehidupan yang seutuhnya. Kesuksesan tidak terjadi secara terpisah, saudara sekalian. Tidak sendiri-sendiri. Nah, hal ini sangat penting untuk kita mengerti, untuk kita pahami bahwa proses kolektif, proses kebersamaan itu akan menjadi satu pendorong kesuksesan, kebahagiaan. Oleh sebab itu, kalau orang lain pengen bahagia, maka berikanlah kebahagiaanmu kepada orang lain. Atau sebaliknya, kalau Anda pengen bahagia, maka berikanlah kebahagiaan kepada orang lain. Karena orang lain akan memberikan kebahagiaan kita. Raja Salomo di dalam bukunya, Amsal 11 ayat 24, firman Tuhan berkata, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, biarlah sepanjang minggu ini kita mau menebar kebaikan. Kita mau mendoakan mereka. Kita mau menebar kedamaian. Kita mau berbagi jagung-jagung yang baik kepada tetangga. Sehingga tetangga, teman, kolega, rekan kerja juga akan memberikan jagung-jagung yang baik kepada kita. Dan pada akhirnya kita sama-sama menikmati hubungan yang baik. Mendapatkan hasil yang baik. Apa yang ditabur, itulah yang akan dituai. Karena Tuhan merencanakan hal yang baik dalam hidup saya dan saudara. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat firman Tuhan yang indah. Biarlah sepanjang minggu ini kami dimampukan untuk melakukan, mengatakan, bahkan memikirkan hal-hal yang baik. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami rindu untuk kami menaburkan kebaikan, kedamaian, kebahagiaan kepada orang lain. Sehingga pada akhirnya kami boleh mendapatkan hal-hal yang baik. Itu sebabnya ya Tuhan, mampukan kami, berikan hikmat akal budi kepada masing-masing kami. Inilah doa harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita siap untuk memasuki minggu bekerja kita dengan hati yang baik, hati yang damai, hati yang murni, agar kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang suci, hal-hal yang murni, kebahagiaan, dan itu menjadi tantangan bagi kita. Selamat minggu bekerja, selamat menjalankan akan perintah-perintah Tuhan, karena apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Tuhan memberkati kita.